Suasana tegang menyelimuti Spanyol. Di setiap sudut kota, dari kafe hingga alun-alun, semua orang membicarakan satu hal, final Copa del Rey. Lautan jersey Blaugrana dan Blanco membanjiri jalanan Seville. Para penggemar dari kedua belah pihak berkumpul, membawa bendera dan spanduk, menciptakan suasana yang penuh warna dan semangat. Ini adalah final Copa del Rey, Barcelona versus Real Madrid, sebuah tontonan yang lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah pertemuan dua raksasa sepak bola Spanyol yang selalu dinantikan. Persaingan yang kaya akan sejarah dan semangat, siap menyala kembali di bawah terik matahari Spanyol. Setiap pertemuan mereka selalu penuh dengan drama dan emosi. Taruhannya tinggi. Hak untuk menyombongkan diri bagi sang pemenang dan dorongan moral yang sangat dibutuhkan untuk musim mendatang. Kemenangan di sini bisa mengubah arah musim mereka. Sejak tanggal pertandingan ditetapkan, ketegangan yang terasa mencengkeram Barcelona dan Madrid. Setiap percakapan, setiap berita, semuanya berpusat pada pertandingan ini. Persiapan pra-pertandingan dipenuhi prediksi para ahli, debat penggemar, dan sorotan media. Semua orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ini bukan hanya pertandingan biasa, ini El Clasico. Pertempuran untuk supremasi di lapangan suci. Setiap pemain tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi klub dan penggemar mereka. Beban harapan berada di pundak kedua tim. Setiap gerakan, setiap keputusan akan diawasi dengan cermat oleh jutaan mata. Barcelona, yang berusaha menegaskan kembali dominasi mereka setelah periode sulit, mendambakan gelar juara. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Real Madrid, yang ingin melanjutkan rentetan kesuksesan mereka baru-baru ini, bertekad untuk menghancurkan semangat rival Katalan mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah tim terbaik di Spanyol. Panggung telah siap untuk malam yang penuh drama, semangat, dan sepak bola yang tak terlupakan. Semua mata tertuju pada stadion, menunggu momen-momen yang akan tercipta. Barcelona, didukung oleh para pendukung mereka yang bersemangat, memulai dengan gemilang. Umpan-umpan mereka tajam, pergerakan mereka cair, dan niat mereka jelas untuk menyerang. Tekanan awal membuahkan hasil. Di menit ke-23, sebuah gerakan yang indah membuat Pedri menyelinap ke dalam kotak penalti dan menceploskan bola melewati Courtois yang berusaha keras menjangkaunya. Sisi Barcelona meletus dalam hiruk-pikuk suara dan warna. Namun, Real Madrid tidak mau kalah di panggung terbesar. Mereka melewati badai awal dan perlahan mulai membangun momentum. Bintang mereka, Jude Bellingham, mengira dia telah menyamakan kedudukan tepat sebelum jeda, tetapi tendangan kerasnya dianulir karena offside tipis. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0, tetapi pertandingan masih seimbang. Bom waktu yang siap meledak dengan ketegangan dan antisipasi. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang sama seperti babak pertama. Kedua tim langsung menunjukkan semangat juang yang tinggi, berusaha untuk mendominasi permainan sejak awal. Real Madrid, yang kini mendikte tempo, terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Mereka menguasai bola dengan baik dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Kegigihan mereka membuahkan hasil di menit ke-55 ketika Kylian Mbappe, ancaman konstan dengan kecepatannya yang luar biasa, menerima umpan terobosan dan dengan tenang menceploskannya melewati Ter Stegen. Gol ini menghidupkan kembali semangat tim dan para penggemar. Para penggemar Real Madrid, yang sebelumnya terdiam, meledak dalam hiruk-pikuk perayaan gembira. Momentum telah bergeser dan suasana di stadion berubah drastis. Hanya 10 menit kemudian, Real Madrid memimpin untuk pertama kalinya. Gol ini memberikan mereka kepercayaan diri yang lebih besar. Aurelien Tchouaméni, dengan tendangan roket dari luar kotak penalti, mengalahkan Ter Stegen. Tendangan spektakuler ini membuat para penonton terkesima. Sepertinya Real Madrid, yang terinspirasi oleh superstar Prancis mereka, akan meraih kemenangan. Mereka bermain dengan penuh percaya diri dan semangat. Namun, Barcelona punya ide lain. Mereka tidak menyerah dan terus berjuang untuk kembali ke dalam permainan. Dalam tampilan ketahanan dan tekad, mereka terus maju untuk mencari gol penyeimbang. Serangan demi serangan dilancarkan dengan penuh determinasi. Upaya mereka membuahkan hasil di menit ke-80 ketika pemain pengganti Ferran Torres dengan sentuhan cekatan mengarahkan umpan silang Jordi Alba ke gawang. Gol ini memberikan harapan baru bagi Barcelona. Skor kembali imbang, ketegangan terasa nyata.
Kedua tim kini berjuang keras untuk mencari gol kemenangan di sisa waktu yang ada. Peluit akhir berbunyi dan pertandingan menuju perpanjangan waktu. Kedua tim yang terlihat kelelahan berusaha keras mengetahui bahwa satu momen kecemerlangan atau satu kesalahan fatal dapat menentukan nasib trofi. Ketegangan tak tertahankan. Perpanjangan waktu adalah roller coaster emosi. Real Madrid mengira mereka telah memenangkannya ketika Karim Benzema menyundul bola ke gawang, tetapi gol tersebut dianulir karena pelanggaran dalam prosesnya. Stadion menahan napas ketika, beberapa menit kemudian, Barcelona dihadiahi penalti. Semua mata tertuju pada titik penalti, tetapi Thibaut Courtois dengan penyelamatan gemilang menggagalkan Robert Lewandowski. Permainan terus berlanjut. Setiap serangan membawa beban harapan, setiap tackle menggemakan keinginan untuk menang. Dengan adu penalti yang membayangi, momen ajaib tiba. Pertandingan yang penuh ketegangan ini telah mencapai puncaknya. Tendangan bebas dari tepi kotak penalti yang dieksekusi oleh Ousmane Dembélé sampai ke Jules Koundé. Semua mata tertuju pada bola yang melayang di udara. Bek Prancis itu melompat paling tinggi di atas pertahanan Real Madrid, menyundul bola dengan kuat melewati Courtois. Gol yang sangat dinantikan akhirnya tercipta. Para penggemar Barcelona meledak dalam hiruk-pikuk kegembiraan yang tak terkendali, merayakan momen yang akan dikenang selamanya. Sementara para pemain Real Madrid jatuh berlutut, impian kemenangan mereka hancur. Wajah-wajah mereka mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Peluit akhir berbunyi beberapa saat kemudian, menandai akhir dari pertandingan yang penuh drama ini. Barcelona, dalam pertandingan yang menegangkan dan memiliki segalanya, telah mengalahkan rival berat mereka 3-2 untuk mengangkat Copa del Rey. Perayaan dimulai dengan sungguh-sungguh dengan para pemain dan penggemar bersatu dalam kegembiraan. Konfeti menghujani tribun saat para pemain Barcelona diliputi emosi, saling berpelukan. Momen ini adalah puncak dari kerja keras dan dedikasi mereka. Itu adalah kemenangan yang terasa lebih manis mengingat konteksnya. Bukti semangat mereka, ketahanan mereka, dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan. Sebuah malam yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola. Bagian 6, taktik cerdas Xavi mengalahkan Ancelotti. Sebagian besar analisis pasca pertandingan berpusat pada kecerdasan taktis Xavi Hernandez. Manajer Barcelona, seorang legenda klub di masa bermainnya, telah mengakali rekannya yang terhormat, Carlo Ancelotti. Pergantian pemainnya brilian, rencana permainannya dieksekusi dengan sempurna. Xavi telah menghembuskan kehidupan baru ke Barcelona, memulihkan identitas dan mentalitas pemenang mereka. Keputusan Xavi untuk memasukkan Ferran Torres dan Ansu Fati di babak kedua terbukti menjadi langkah yang jitu. Duo ini menyuntikkan kecepatan dan energi ke dalam serangan Barcelona, meregangkan pertahanan Real Madrid yang kelelahan dan akhirnya terbukti menentukan. Kemampuannya untuk menyesuaikan taktiknya, bereaksi terhadap pasang surut permainan, telah memberi Barcelona kemenangan yang terkenal. Bagian 7, malam yang tak terlupakan, merayakan kemenangan Barcelona. Perayaan berlanjut hingga larut malam. Penggemar Barcelona, suara mereka serak karena meneriakkan tim mereka menuju kemenangan, menari di jalanan Seville. Itu adalah malam yang tak terlupakan. Malam yang akan terukir dalam sejarah Barcelona. Kemenangan itu lebih dari sekadar trofi. Itu adalah pernyataan niat, tanda bahwa Barcelona kembali ke jalur yang benar. Itu adalah hadiah atas kesetiaan para penggemar yang telah mendukung tim melalui suka dan duka. Lebih penting lagi, itu adalah bukti semangat abadi klub hebat ini, kemampuan mereka untuk bangkit pada saat yang paling penting. Bagian 8, jalan di depan. Implikasi bagi Barcelona dan Real Madrid. Kemenangan itu memiliki implikasi yang signifikan bagi kedua tim. Bagi Barcelona, itu adalah batu loncatan untuk kesuksesan di masa depan. Tanda bahwa mereka sekali lagi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tantangannya sekarang adalah membangun momentum ini, menggunakan kemenangan ini sebagai katalis untuk kesuksesan berkelanjutan di La Liga dan Liga Champions. Bagi Real Madrid, kekalahan itu adalah pemeriksaan realitas. Itu berfungsi sebagai pengingat bahwa aura tak terkalahkan mereka bisa hancur. Tekanan sekarang ada pada Ancelotti untuk menyusun kembali pasukannya, belajar dari kesalahan mereka dan kembali lebih kuat musim depan.
Bagian 9, persaingan yang menyala kembali masa depan El Clasico. Final Copa del Rey telah melakukan lebih dari sekadar memahkotai seorang juara. Itu telah menyalakan kembali salah satu persaingan paling sengit di dunia sepak bola. Intensitas, semangat, drama, ia memiliki semua yang membuat El Clasico menjadi tontonan yang begitu menarik. Masa depan El Clasico cerah. Dengan pemain muda dan berbakat di kedua sisi, babak berikutnya dalam persaingan epik ini menjanjikan akan sama menawannya dengan yang sebelumnya. Pertempuran untuk supremasi dalam sepak bola Spanyol akan berlanjut, didorong oleh sejarah, semangat, dan keinginan yang tak terpuaskan untuk menang.